Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol ya. Kita ngobrolin soal politik di akhir pekan. Anda kan bolak-balik mengingatkan Anies itu harusnya antitesa dari Pak Jokowi. Selalu begitu Anda ingatkan. Tapi yang terjadi sekarang justru yang dimulai itu dari Jakarta. Bahwa pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itulah yang menjadi antitesa dari Anies. Karena beberapa kebijakan Anies sudah mulai dipangkas, tapi kemudian dapat perlawanan dari publik. Salah satunya yang paling heboh dalam sepekan ini adalah dinolkannya. Wah, kalau kita mengenolkan 0%, dia mengenolkan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda dan juga perawatan jalur sepeda itu. Dan kemudian sekarang ketika COVID dibalikin lagi, gitu, dibalikin lagi sekarang nih Bung Rocky. Tapi pun itu pun cuma untuk perawatan, bukan penambahan jalur. Jadi itu artinya setiap kali gubernur yang baru yang statusnya pejabat itu lakukan kebijakan, itu pasti dalam upaya untuk mendelegitimasi Anies tuh. Ya. Jadi itu pertanda bahwa Anies semakin kuat sehingga harus didelegitimasi itu, deanisisasi sebetulnya. Yang tadi istilahnya bagus itu. Jadi gubernur sekarang tuh antitesis dari Anies tuh. Tesis bukan dalam kebijakan, tapi dia anti Anies sebetulnya, bukan antitesis sebetulnya kan. Kan kalau Pak Jokowi bilang, ya saya Presiden Jokowi, saya ingin proyek-proyek saya itu dilanjutkan oleh pemimpin yang berikut. Nah kalau wisdom itu dipahami oleh Pak Heru yang sekarang, dia juga akan bilang bahwa saya seperti Pak Jokowi akan melanjutkan proyek-proyek Pak Anies. Kan itu satu paket kan, satu nafas. Jadi kalau kelihatan dia mau amputasi sepeda itu bukan proyek Anies, itu proyek dunia, proyek peradaban baru supaya orang naik sepeda. Masa dia mau amputasi jalan sepeda yang adalah jalan peradaban, jalan lingkungan bersih. Beliau juga nih gubernur baru nggak paham kalau begitu apa yang disebut sebagai new economy itu, new energy. Jadi dia membatalkan juga proyek Pak Jokowi untuk menemukan energi sementara. Nah, sebelum kita bisa bikin mobil listrik atau mobil hidrogen yang sekarang juga dibuat oleh Jepang, ya kita pakai sepeda dulu tuh. Kan itu cara berpikirnya. Jadi ambisi untuk menghajar Anies itu menimbulkan kedunguan akhirnya kan. Kan orang akan tertawa, ini orang ini ngerti nggak tentang kota baru kota new city itu di seluruh dunia, itu jalur sepeda justru dibikin paling panjang itu. Bukan jalan tol dalam kota yang dibikin panjang. Nah begitulah kalau jalan pikiran pendek, maka dia akan memperpanjang kedunguan tuh. Iya. Nah, dan ini kan saya kira ini kan bahaya ya kalau politik semacam ini, lepas dari soal Anies atau siapapun ya. Bahkan Pak Jokowi sekalipun ya, kalau kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang bagus ya memang harusnya tidak boleh diamputasi hanya karena kita ingin antitesa dari Pak Jokowi. Harusnya kan seperti itu fatsun politik kita ya. Memang semua kebijakan bagus Pak Jokowi kita dukung, pasti saya akan dukung. Masalahnya yang mana yang disebut bagus kan? Maksudnya jangan pakai itu dong, jangan pakai masalahnya dong. Yang mesti aja titik aja dong. Ya oke, titik sampai di situ. Demikian juga Anies tuh. Yang mana yang buruk dari Anies? Ya dibatalkan aja. Kalau Anies bikin bangunan yang megah itu dan ternyata itu merusak lingkungan, ya dirobohin aja tuh. Tetapi jalur sepeda itu adalah hasil kita membatin supaya udara bersih itu, supaya ada keakraban di jalan, nggak segala macam setiap hari tetot keong-keong itu kan, itu kesibukan itu kan. Sehingga saya tanya tukang bengkel di Jakarta, bagian yang paling sering diganti di onderdil mobil itu apa ya? Klakson katanya tuh. Karena klakson, karena setiap hari orang pakai klakson, korslet serius klaksonnya tuh. Bung Roy, serius ini. Nah, saya bandingkan, saya tanya Oke. Ya saya bandingkan karena saya tanya supir taksi di Tokyo itu, dia bilang enggak, ini kita nggak pernah pakai klakson karena saya naik taksi saya nggak pernah dengar dia klakson. Kalau udah mepet-mepet ya dia berhenti aja. Jadi di Tokyo klakson itu adalah bagian yang nggak pernah diganti sebetulnya. Jadi awet terus. Nah, mungkin juga satu waktu mobil Tokyo itu, mobil Jepang di Tokyo terutama nggak perlu pakai klakson lagi. Di Indonesia klaksonnya bisa 5 karena berebut jalan kan. Nah ini ada sepeda yang dibuat untuk melindungi keramahan lalu lintas. Itu justru dihentikan. Karena itu kekacauan dalam memahami paradigma yang sekedar berupaya untuk melecehkan Anies Baswedan. Anies biasa-biasa aja, dan pengikut Pak Jokowi juga akan marah. Loh itu jalan sepeda, jalan kita semua, bukan jalan Anies. Iya. Karena ini memang ini bukan yang menggunakan jalur sepeda itu nggak ada yang orang bilang bahwa ini jalannya Anies, jadi yang bukan pendukung Anies nggak boleh gitu. Anda ingat kan dulu narasi jalan tol
yang Iya. Pak Jokowi nggak boleh lewat jalan tol kan waktu itu. Kalau di sini nggak ada di Jakarta itu. Iya sama, nggak boleh pakai, kalau Anda kritik Jokowi nggak boleh pakai jalan tol. Lah gue yang bayar pajak gue dipakai Pak Jokowi jalan tol kok gimana? Bayar Ya, lagi ya, masuk jalan tol membayar bayar. lagi. Jadi itu intinya tuh, dan ya nggak ada jalur sepeda yang dibuat Anies untuk kadrun. Dan kebanyakan yang naik sepeda justru mereka yang bergembira karena nggak bisa lagi beli pertalite yang dinaikkan oleh Presiden Jokowi harganya kan. Jadi sebetulnya Wong Cili itu yang senang dengan jalan sepeda. Wong Cili itu siapa? Ya pemilih PDIP, pemilih Pak Jokowi itu. Jadi Gubernur DKI menghalangi Wong Cili untuk menikmati fasilitas yang dibuat oleh Anies demi Anies tidak terpilih. Itu paradoksnya begitu tuh. Justru tapi Lucu malah banget. bisa jadi bumerang loh yang ini yang terjadi. Maksudnya mendelegitimasi Anies tapi malah jadi bumerang ini, Bung Rob. Ya itu politik bumerang ini. Ya kalau kita blow up ya, tapi seolah-olah kita dendam pada gubernurnya sekarang. Enggak, kita enggak dendam, cuman kita anggap konyol aja nih gubernur baru. Yang kedua, kan dia sebetulnya hanya boleh menuntun Jakarta menuju pemilihan 2024 nanti itu. Dalam 2 tahun ini atau 1,5 tahun, jangan ambil kebijakan yang kontroversial. Tapi kan beliau mungkin ingin pamerkan bahwa dia nanti yang akan dipilih jadi gubernur Jakarta tuh, karena sekarang mulai kampanye. Kampanyenya apa? Kampanye anti Anies. Begitu Anies terpilih jadi presiden, dicopot dia jadi dari gubernur kan. Jadi begitu prediksi-prediksinya. Jadi sayang tuh Pak Heru itu. Coba sedikit beradab lah dalam memahami etika politik. Justru di pusat kota, ibu kota metropolitan ini kamera CCTV luar biasa. Tapi yang lebih peka lagi adalah kamera etika itu yang harus dipasang dengan baik, Pak Heru. Nah, ini karena Anda bicara soal itu, saya jadi teringat perbincangan saya kemarin dengan mantan staf ahli Menteri Dalam Negeri ya, bidang ekonomi dan pembangunan, yang dia mengingatkan bahwa ada aturan bahwa para pejabat itu ya, pejabat gubernur atau pejabat itu tidak boleh melakukan mutasi atau mengganti atau apa mengangkat itu nggak boleh gitu. Tetapi ternyata itu ada klausul di situ yang menyatakan bahwa kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Nah, persoalannya kan bagaimanapun juga Pak Heru ini sekarang masih merangkap sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Dan ini kan berarti orang inner circle-nya Presiden. Jadi kalau dia minta apa-apa, pasti Pak Tito juga nggak mungkin menolak. Itu yang jadi jadi pabeliutnya ini. Jadi akhirnya terbongkar diam-diam jaringan ini kan. Kan orang cuma anggap ya Pak Heru tuh gubernur yang ditaruh untuk kegiatan teknokratik, merawat Jakarta sebelum ada gubernur baru. Ternyata lebih dari itu, karena beliau masih merangkap jabatan. Nah, hal yang juga nggak boleh tuh. Jadi kepentingan istana masuk pada pembuatan kebijakan di tingkat DKI itu. Karena tetap Pak Heru kan tahu apa keputusan Presiden, apa yang sedang dibicarakan di sidang kabinet, lalu berpapasan dengan Pak Tito misalnya, terus dia minta supaya oke, ini saya minta izin untuk memecat diehard Anies Baswedan yang masih berkeliaran di ibu kota. Kira-kira saya gambarin begitu di kepalanya itu. Tentu dia nggak akan bilang begitu, dia akan kasih sinyal bahwa oke, ini ada pejabat-pejabat yang saya kira harus segera diganti. Kalau enggak nanti akan ada masalah di masa depan. Bahasa-bahasa begitu. Lalu Pak Tito bilang, oh ya silahkan. Dan Pak Tito sebenarnya nggak tahu siapa yang mau diganti kan. Jadi sebetulnya dendam itu ada tuh. Jadi dari awal kan kita tahu begitu istana taruh Pak Heru di situ, kita tahu bahwa itu adalah extension, perpanjangan dari Merdeka Utara. Jadi Merdeka Utara memperpanjang jalannya itu sampai ke Merdeka Selatan. Padahal itu 2 situs yang berbeda kan. Jadi itu kira-kira tuh. Jadi buat mengepung potensi Anies kembali dielulukan di Jakarta, maka ditaruh gubernur untuk menghalangi jalan sepeda, untuk memecat, memindahkan pejabat-pejabat yang dianggap masih diehard Anies Baswedan. Itu buruknya politik kita tuh. Yes, ya. Dan konyolnya ini sekarang akhirnya anggaran itu dibalikkan lagi. Tapi dari 38 miliar, total sebenarnya 40 miliar ya, termasuk jalan perawatan itu 7,5 miliar katanya untuk perawatan. dan yang lebih menarik lagi adalah partai-partai yang selama ini memang beroposisi dengan Anies Baswedan dan sangat keras mengkritik soal jalur sepeda ini seperti PDIP dan juga PSI. Tapi akhirnya seperti PSI terpaksa kemudian meralat pernyataannya itu karena dia tahu bahwa ternyata ini blunder gitu ya. Jadi semua saling mengintip, kalau menguntungkan diterusin. Padahal sebetulnya pakai aja prinsip kan bahwa rasionalitas pembangunan infrastruktur termasuk jalan sepeda kan dihitung itu cost ekonominya berapa, cost ekologinya berapa, lalu ditakar di situ mana yang paling memungkinkan, diteruskan apa dibatalkan. Ternyata
imperatif ekologinya, perintah ekologinya, bahwa itu adalah jalan peradaban. Lalu diputar lagi argumennya, oh kalau begitu kita akan rawat. Dari awal Anda mau batalin, kok sekarang rawat? Jadi aneh kan, ajaib kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian ini yang juga kita ukurkan pada partai-partai politik yang kadang-kala dia nggak paham tuh konteks dari satu peristiwa, konteks dari satu proyek itu apa tuh. Lalu ribut-ribut, oh iya itu memang nggak benar. Begitu berbalik, oh iya itu benar kok, yang kami maksud begini. Jadi begitulah kedunguan diedarkan di antara pendukung-pendukung Pak Jokowi terutama tuh. Ya. Ini yang selalu kita kritik gitu. Karena apa ini? Kan ini kalau dalam bahasa Jawa ada yang pas banget ini kalimatnya, kalau gini disebut sebagai waton suloyo. Waton suloyo itu asal beda gitu. Jadi nggak rasional. Pak dulu suka digunakan oleh Pak Harto ini waton suloyo ini. Jangan waton suloyo. Ya. Oh, apa namanya? Jangan banding-banding ke. Ya, ini sebetulnya keadaan kita menuju Pak Jokowi selesai masa jabatan, endorsement powernya udah menurun, Kompas menunjukkan bahwa siapapun yang ditunjuk oleh Pak Jokowi itu justru akan terjerembab itu. Kan mestinya begitu. Jadi para pendukung Pak Jokowi, mari sama-sama jaga beliau supaya jangan betul-betul crash waktu mendarat tuh. Jadi itu intinya kan. Bahkan kita yang beroposisi pun ingin agar supaya Pak Jokowi tidak diapa-apakan. Karena itu akan jadi presiden, bahwa setiap presiden itu akan dipersoalkan legitimasinya di kemudian hari secara hukum, apalagi secara moral tuh. Tapi kalau tracknya begini terus, maka kita nggak bertanggung jawab. Kita ya udah kedunguan sendiri. Kenapa memancing peristiwa-peristiwa yang justru akan membuat Pak Jokowi itu crash atau hard landing sebetulnya kan. Kan itu intinya. Jadi berbalik nih, kita justru yang ingin menyelamatkan reputasi Pak Jokowi, sementara pendukung-pendukung dia itu ingin menjerembabkan beliau. Itu buruknya tuh. Kalau kita kasih kritik dalam upaya untuk membuat Pak Jokowi waspada bahwa keadaan ini akan membuat dia diingat sebagai orang yang sekedar membuat kebijakan-kebijakan yang dalam bahasa Australia itu man of contradiction, kan begitu kan? Ya. Oke, ini saya kira penting catatan yang mesti kita kasih garis besar ya, garis merah tebal di bawahnya itu, karena saya kira ini berkaitan dengan etika politik yang kita sebut tadi, jangan waton suloyo, karena ini berbahaya sekali kalau terus-menerus seperti ini ya, bangsa ini nggak akan pernah maju kemana-mana, karena dalam bahasa lain itu politik balas dendam kan. Nanti dengan begitu ini Anies kan sedang bersiap-siap juga nih, kelihatannya, walaupun kelihatannya makin intensif nih pertemuan antara dia dengan partai-partai politik pendukung. Kemarin dia baru makan siang di rumah sakit, di rumah makan Padang dan sebagainya. Nanti tiba-tiba ketika dia muncul dan dia menang, dia makan balas dendam lagi. Itu kan sangat buruk buat masa depan bangsa dan negara kita ini. Iya, kalau segala waton suloyo itu artinya balas dendam. Tapi kalau antitesa itu artinya memang ingin membuat perbedaan karena yang kemarin itu buruk. Kan itu bedanya tuh. Jadi sebetulnya kita memang dorong antitesa supaya diuji. Yang tesis itu yang dibuat Pak Jokowi, antitesanya adalah Anies, dan kita lihat di situ apa perbedaan kualitatifnya tuh. Jadi ada perbedaan kualitatif, bukan perbedaan kebencian sebetulnya tuh. Yang sekarang itu Pak Heru kelihatannya dia benci Anies doang kan. Partai-partai yang sekarang ketakutan Anies itu karena dendam aja tuh, bukan karena ingin lihat prospek politik antitesis, prospek kebijakan ekonomi yang antitesis dari sekarang. Jadi kalau Pak Jokowinya berutang, ya Anies mesti antitesisnya kurangi utang itu. Kalau sekarang pembebatan deforestasi, maka Anies mesti lakukan reforestasi. Itu namanya antitesis. Karena memang nggak masuk akal Indonesia ikut di dalam G20 dan ingin mengucapkan dalil renewable economy, sementara ekonomi kita itu justru dimaksudkan untuk membackup growth dengan merusak lingkungan. Kan itu kan mesti diantitesiskan. Jadi memang ini para pejabat di sekitar Pak Jokowi itu hanya mengumpulkan politik waton suloyo ini. Ya. Nah itu dua terminologi yang sangat berbeda ya. Yang satu tadi kalau antitesis itu adalah dalam konotasi yang positif, sementara kalau waton suloyo ini ini sangat negatif, dan itu asal dendam, balas dendam, politik balas dendam. Ya itu yang perlu publik pahami, bahwa
FNN itu lakukan antitesis pada Pak Jokowi melalui kritik, dan semua kritik kita itu kita dasarkan pada argumen. Kita nggak pernah membenci Pak Jokowi, kita membenci ketidakmampuan rejim ini di bawah pimpinan Pak Jokowi untuk menghasilkan proyek yang rasional, kan itu intinya. Jadi semuanya adalah soal metodologi itu. Nah, kalau udah soal-soal yang bersifat asal beda itu artinya nggak ada rasionalitas lagi itu. Nah, kita tahu bahwa bangsa ini mesti dituntun kembali dengan rasionalitas. Yes, dan politik kita, antitesa kita dimulai dengan 0%. Ini betul-betul antitesa. Antitesa dari 20% ya. Yes. Oke. Oke, thank you, Bung Oki.